Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bikin Merinding Melihat Kejadian yang Tak Biasa Ini. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Six of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Six of Pentacles. Oke. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Fool. Kartu keempat. Di sini ada The World. Kartu kelima. Di sini kita punya Four of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Temperance. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Cups. Oke, Virgo, konsentrasi, lihat, dengar dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bikin merinding melihat kejadian yang tak biasa ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang yang kamu lihat saat ini, memang yang terjadi di dalam kehidupanmu baru-baru ini, yang kamu rasakan, yang kamu lihat dan kamu nilai adalah sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang sangat tidak biasa. Yaitu peristiwa-peristiwa ini sangat membuat dirimu kaget, terkejut, bahkan merinding. Seperti bahagia, terharu, bangga, ataupun selalu bersyukur. Karena ada beberapa kejadian yang benar-benar membuatmu speechless. Ya, seperti mungkin selama ini kamu sulit untuk menemukan kemajuan pada kegiatanmu dan baru-baru ini semuanya terwujud. Karena ada kemudahan-kemudahan yang kamu dapatkan, ada bantuan-bantuan yang kamu terima dari orang-orang di sekitarmu. Seperti support, seperti link, kenalan, ataupun berbagai macam hal lainnya. Maupun kesedihanmu di dalam sebuah hubungan, ataupun kesedihanmu terhadap sikap dan perlakuan orang-orang yang selama ini, beberapa orang yang melakukan perbuatan buruk kepada dirimu. Nah, baru-baru ini sikap mereka begitu berubah menjadi lebih baik. Mereka tergugah, berkeinginan untuk mendekati kamu, untuk bersahabat, untuk berteman, untuk tukar pikiran, berbagi hal-hal positif dengan kamu. Nah, jadi jika ditelusuri ya dari awal, kenapa peristiwa ini terjadi? Nah, mungkin inilah berkah dari perbuatan baikmu selama ini. Dulunya, kamu memang orang yang selalu membantu, yang selalu ingin memberikan apa yang kamu ketahui, apa yang kamu punyai untuk orang-orang di sekitarmu. Kamu selalu beri motivasi, beri pandangan yang baik, ide dan gagasan, sehingga beberapa orang dari mereka telah mendapati sebuah kesuksesan di dalam kehidupannya. Nah, setelah dia berhasil, dia teringat kepada kamu. Dia mengenang apa yang pernah kamu perbuat kepada dirinya. Sehingga baru-baru ini, dia menggunakan segala daya dan upaya yang dia miliki, yang dia punyai untuk bantu kamu,
untuk mempermudah kamu, untuk memperkenalkan kamu dengan kenalan-kenalan, dengan jaringan-jaringan, dengan link-link yang terbaik, agar kamu bisa membawa kemajuan, membawa dampak baik peningkatan di dalam kehidupanmu. Nah, inilah yang dinamakan harapan dan kesempatanmu selama ini mulai terbuka lebar. Nah, jadi peristiwa ini sangat benar-benar membuatmu merasa bersyukur, sempat membuatmu merinding dan takjub. Karena bantuan ini, kemudahan ini kamu dapatkan bukan hanya dari orang-orang yang pernah kamu bantu, tetapi juga datang dari berbagai pihak yang tidak pernah kamu sangka dan kamu duga. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah, ya, jika perbuatan baik, jika apa yang kita lakukan dengan sebaik mungkin, ya, tanpa kita harapkan balasan, tanpa kita harapkan embel-embel di belakangnya, dengan ikhlas dan dengan tulus kita lakukan, maka hal baik pula lah yang akan kita terima di depan perjalanan kita atau di masa mendatang. Dan ini sudah terbukti, dan sepertinya sudah terbukti ataupun akan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke? Nah, jadi inilah beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang memang sangat tidak biasa, ya, yang kamu lihat, yang terjadi di dalam kehidupanmu, bahkan sempat membuatmu merinding, terharu, bahagia, bahkan bersyukur atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, inilah gambaran masa lalu. Cerita lalu yang menjadi kenangan indah dari beberapa orang yang memang pernah merasakan kebaikanmu, merasakan manfaat dan kegunaan yang kamu berikan kepada mereka. Jadi di saat mereka berhasil, di saat mereka sukses, di saat mereka maju, itu tak jauh karena dulunya mereka selalu memotivasi dirinya untuk mencontoh kamu, untuk mengikuti jejak langkahmu, untuk mendengarkan apa saranmu, apa ide dan gagasanmu. Nah, jadi dengan tanpa kamu sadari, di saat mereka dulu berjuang, di saat mereka dulu berusaha, itu ada dirimu, ya, yang sebagai jadi panutan, yang sebagai menjadi contoh baik dari mereka. Nah, seketika perubahan kehidupan di dalam kehidupan mereka terjadi, dan di saat itulah mereka kembali mengenang kamu, berbalik ke kamu, menuju ke kamu, ya, mempergunakan sumber daya yang mereka miliki, segala daya dan upaya yang mereka mampu lakukan untuk kamu, dan mereka berikanlah juga yang terbaik untukmu. Nah, jadi saat ini memang selalu kamu dapatkan begitu banyak kemudahan, begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan. Dan beberapa dari kamu, ya, mulai mendapati sebuah kejadian yang namanya mungkin dulunya kamu sangat sulit di dalam menguasai sebuah bidang, di dalam menguasai sebuah kegemaranmu, ya, seperti hobi, seperti olahraga, ya, seperti permainan game begitu, ya. Nah, baru-baru ini kamu berhasil menguasai bidang-bidang tersebut sehingga membuat kamu seolah, speechless sekali. Nah, kejadian ini kok nggak biasa, aku kok menjadi mahir, aku kok menjadi bisa. Nah, ini gara-gara apa? Ini karena ada sebuah ketekunan dan keyakinan yang kamu lakukan setiap harinya. Sehingga dengan tanpa kamu sadari, dengan latihan yang giat, dengan selalu mengulang kaji, ya, maka kamu akan menguasai, ya, setiap hobi, setiap kegemaran, setiap kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan saat ini. Nah, jadi ada flashback, ada feedback, ya, dari masa lalumu yang bermanfaat untuk dirimu saat ini. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, jadi kenapa kamu saat ini diingat,
kamu saat ini dikenang oleh orang-orang yang dulu pernah kontak, pernah melakukan kegiatan bersama dirimu, pernah melakukan kerjasama, melakukan kolaborasi, ya. Yang mereka ingat adalah kebesaran hatimu. Yang mereka ingat kemurahan hati yang kamu miliki. Serta kamu mampu tunjukkan rasa adil, sikap adil. Adil untuk diri sendiri, adil untuk orang lain, adil untuk setiap kegiatan-kegiatan. Nah, jadi contoh baik inilah yang mereka bawa di perjalanan mereka. Sehingga kesuksesan, sehingga keberhasilan mereka dapatkan. Nah, dari situlah mereka selalu teringat kebesaran hatimu, kemurahan hatimu, sehingga mereka juga ingin berbuat hal yang sama, ya, seperti apa yang pernah kamu lakukan kepada siapapun di masa lalu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Fool. Nah, ini adalah saatnya kamu untuk berlari kencang, untuk menggapai setiap mimpi dan harapanmu. Kenapa? Karena di sini tergambar kamu seolah-olah menemukan awal yang baru di dalam kehidupanmu. Ada siklus baru yang kamu temukan, ya, di mana kamu mulai didengar oleh orang sekitar, di mana kamu mulai diperhatikan, di mana kamu mulai dipercaya, dan di mana kamu mulai selalu dapatkan begitu banyak peluang, begitu banyak kemudahan-kemudahan di sepanjang perjalananmu. Jadi, ini sebuah momentum, ya. Segeralah berlari, segeralah melompat lebih tinggi untuk mewujudkan setiap mimpimu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The World. Nah, world adalah dunia. Jadi ini adalah menggambarkan seperti kamu telah menggenggam sebuah dunia di dalam genggaman tanganmu. Kenapa? Karena mulai kamu temukan perubahan di dalam keadaan dan situasi menjadi lebih baik, menjadi lebih mendukung kamu, begitu ya. Ada kemajuan, ada peningkatan pada sendi-sendi kegiatanmu seperti pekerjaan, bisnis dan usaha, hubungan komunikasi, hubungan kerjasama, relasi, begitu ya. Hubungannya menjadi semakin baik, ya. Dan tentunya ada kemajuan secara finansial. Pemasukan menjadi lebih stabil. Dan dengan finansial yang oke, bukan tidak mungkin kamu akan mampu bahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya di sini tergambar sebuah kemenangan. Kamu akan capai berbagai macam bentuk kemenangan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut. Di sini ada Four of Wands. Nah, ini adalah kebahagiaan. Ya, beberapa dari kamu sepertinya akan mengalami sebuah kejadian di mana kamu dipertemukan kembali dengan sahabat lamamu, dengan teman sejatimu, ataupun beberapa dari kamu ada mantan terindah yang kembali kepadamu, yang mengakui kesalahannya dan menyadari kekeliruannya, telah memilih orang lain ketimbang kamu. Oke, nah ini ada pertemuan yang membahagiakan. Nah, seperti kamu dipertemukan dengan sahabat lama, dengan teman karib, begitu ya, dengan konco, begitu ya. Dan beberapa dari kamu ada yang mengetahui bahwa ya pasangan yang tinggalkan kamu, yang sakiti kamu, bahwa telah mendapatkan perbuatan buruknya di masa lalu, telah mendapatkan ganjaran, ya, seperti apa yang dilakukannya kepadamu, dan saat ini dia yang merasakan kesakitan itu, bahkan lebih sakit dari apa yang dia lakukan. Karena apa? Karena orang yang dia pilih di masa lalu, ya, tidak jauh lebih baik dari kamu, ya, bahkan lebih menyakiti hatinya, lebih memiliki beribu alasan untuk melukainya. Dan seketika itu dia kembali ke kamu, meminta maaf, memohon ampun, dan beberapa ada yang minta balikan. Oke ya, kita lanjut.
ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya temperance. Nah, jadi kamu saat ini sedang dikelilingi oleh orang-orang yang seimbang, oleh lingkungan-lingkungan yang berkembang positif, ya, bahkan pemikirannya selalu terbuka. Oke, nah di sini ada keseimbangan. Nah, dengan kamu dikelilingi oleh orang-orang hebat, oleh orang-orang baik, oleh orang-orang positif, nah dengan demikian kamu juga terikut ke arah yang sama, menjadikan kamu lebih seimbang dalam cara berpikir, bersikap, bekerja sama, maupun seimbang di dalam menata sendi-sendi kehidupanmu, ya, seperti mengatur jadwal kegiatanmu dengan sangat baik, ya, menyusun strategi, menyusun langkah, ya, untuk kamu menikmati akhir pekan, dan tentunya di dalam menjaga pola hidup, pola sehat, pola istirahat yang baik dan benar. Nah, jadi dengan keseimbangan ini, maka kamu akan mampu menjadi tetap bersemangat, tetap memiliki mood untuk melakukan yang terbaik mungkin setiap harinya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku, dan semoga temanku Virgo ya benar-benar akan mendapati setiap hal baik seperti apa yang kita paparkan tadi, ya. Dan hal baik inilah sepertinya yang akan mampu membawa dampak positif terhadap kehidupanmu, mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan. Dan tentunya kebahagiaan yang kamu dapati ini tidak akan kamu nikmati sendiri, tentunya akan kamu share dengan siapapun yang ada di sekitarmu, karena kamu orang yang memiliki hati dan jiwa yang begitu besar dan baik. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.